Puluhan warga desa Sopo Batu terlibat aksi saling dorong dengan petugas. Mereka memaksa masuk untuk menjumpai Bupati di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Massa meminta Bupati segera mencopot kepala desa Sopo Batu karena diduga telah menyelewengkan dana desa. Namun mereka tak berhasil menjumpai Bupati Saipullah Nasution yang sedang berada di luar kota. Perwakilan Pemkab Mandailing Natal langsung menemui pengunjuk rasa dan berjanji akan menyelesaikan persoalan ini. Aspirasi ibu dan bapak sekalian, sesungguhnya kami telah meresponnya. Kita telah melakukan audit dan pemeriksaan. Mungkin di antara teman-teman yang ada di sini sudah ada yang dipanggil oleh inspektorat pada minggu lalu. Betul? Betul. Ada ya. Dan sudah berlanjut hari ini. Sebelumnya, Kepala Desa Sopo Batu telah diperiksa oleh pihak inspektorat dikarenakan adanya kecurigaan penyerapan dana desa yang dipergunakan. Usai mendapatkan penjelasan, Massa akhirnya membubarkan diri. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ratusan warga berdesakan dan saling dorong demi berebut hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi di Grobogan, Jawa Tengah. Seorang lansia bahkan terjatuh dan terjepit hingga nyaris terinjak demi mengamankan hasil bumi yang ia peroleh. Sementara itu, ratusan warga lainnya saling serobot dan lempar hasil bumi yang mereka ambil dari puncak gunungan. Meski ricuh, namun warga mengaku senang bisa mengikuti tradisi turun-temurun ini. Sebanyak 17 gunungan dan tumpengan ludes dalam waktu kurang dari 5 menit. Warga Desa Ngaringan diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki dan dijauhkan dari hama dan juga penyakit dan juga hal-hal lain yang tidak atau hal-hal lain yang tidak baik. Tradisi sedekah bumi ini digelar setiap 1 tahun sekali sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta atas berkah yang diberikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Fajar Wayong, berikut berita pilihan siang hari ini. Libur panjang kenaikan Yesus Kristus, ribuan kendaraan memadati gerbang tol Paster serta ruas tol Cipularang. Amerika Serikat siapkan operasi militer Sledgehammer untuk Iran jika kesepakatan damai gagal. Anggota DPRD Jember minta maaf usai videonya merokok dan main game saat rapat viral di media sosial. Pemirsa, kebakaran hebat melanda area parkir karyawan sebuah pabrik ban di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ratusan sepeda motor karyawan hangus terbakar. Info terkini bolo pabrik ban. Motor hangus semua motor. Api bermula muncul dari area parkir lantai atas PT Aramijaya Kecamatan Gerabak Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan cepat api membesar dikarenakan kendaraan yang diparkir berdekatan. Kobaran api yang membesar menimbulkan asap hitam pekat. Sejumlah pekerja berusaha menyelamatkan kendaraan yang masih bisa dievakuasi sebelum api merambat lebih luas. Ada karyawan teriak-teriak, ada asap. Saya spontan langsung naik ke parkiran atas. Begitu naik ke parkiran atas, posisinya api sudah
ada udah besar, posisi udah membakar motor itu loh, satu atau dua motor itu. Entah itu api dari mana kita kurang tahu, entah korsleting listrik atau dari mana motor kita kurang tahu. Posisi api sudah ada, kita langsung melakukan pemadaman, tapi sudah nggak itu lagi. Karena posisi motor kan rapat, parkir kan rapat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman agar api tidak merembet ke bangunan lain di area perusahaan. Pihak perusahaan masih melakukan pendataan kerugian serta identifikasi kendaraan yang terdampak kebakaran. Polisi juga masih menyelidiki penyebab pasti munculnya api di area parkir tersebut. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Minibus angkut belasan bahan bakar minyak ludes terbakar di Sulawesi Selatan. Insiden ini membuat jalanan Trans Sulawesi macet total. Sebuah mobil minibus yang mengangkut belasan jerigen berisi BBM terbakar hebat di depan SPBU Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Kebakaran terjadi diduga karena adanya hubungan arus pendek yang kemudian dengan cepat menyambar ke jerigen berisi BBM yang ada di dalam mobil hingga membuat api membesar. Kejadian ini sontak membuat jalan nasional Trans Sulawesi lumpuh total. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah 4 unit mobil damkar dengan 16 personil diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Ya, kita agak kesulitan karena bahan yang terbakar itu minyak, dan memang selamanya kalau minyak kita agak cukup kewalahan. Tapi puji Tuhan bisa ditangani. Lemahnya pengawasan terhadap BBM ilegal di Toraja membuat kebakaran telah 2 kali terjadi sejak sepekan terakhir. Warga meminta pihak Pertamina turun tangan karena kondisi ini sangat membahayakan masyarakat, juga merugikan negara. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Aksi nekat seorang pria diduga gangguan jiwa menghanguskan 2 unit rumah di kawasan padat penduduk kota Samarinda Jumat dini hari. Pelaku yang baru keluar dari rumah sakit jiwa tersebut sengaja membakar sofa hingga api tak terkendali dan nyaris diamuk massa. Kepanikan warga terjadi saat api dengan cepat membakar 2 rumah di Jalan Nyelawat, Kecamatan Samarinda Ilir. Warga berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke permukiman lain. Lokasi kebakaran yang berada di atas bukit dan gang yang sempit sempat menyulitkan 5 unit mobil pemadam saat menuju titik api. Insiden bermula saat salah satu pemilik rumah bernama Teguh sengaja membakar kursi di dalam rumahnya. Pelaku diketahui baru saja menjalani perawatan di rumah sakit jiwa karena gangguan mental. Oh, di dalam tidur atau gimana? Tidur. Terus bangun juga besar apinya kok. Oh, gitu. Berarti aku nggak bisa jalan, lari sama kan baru datang dari rumah sakit. Oh, gitu. Baru tadi. Oh, baru tadi si Teguhnya datang. Iya. Untuk kesulitan sendiri memang ada faktor kesulitan karena posisinya bangunan itu adalah di bukit, di atas bukit. Jadi untuk penyuplaian air dari bawah agak susah. Jadi untuk minim juga untuk sumber air di TKP. Setelah 1 jam, api pun padam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga yang marah dan kasus ini kini ditangani Polresta Samarinda. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Seorang perempuan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjadi korban pembacokan hingga lengannya nyaris terputus. Pelaku diduga seorang ODGJ yang kerap bertindak agresif saat kehabisan obat. Ya sabar. Nunggu ambulan dulu, Mek. Nunggu ambulan. Warga digegerkan dengan peristiwa pembacokan yang terjadi di sebuah warung di Jalan Mahir, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban seorang perempuan berusia 45 tahun, keseharian yang berjualan sekaligus berprofesi sebagai tukang pijat di warung yang disewanya. Korban diduga diserang tetangganya menggunakan senjata tajam. Pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan dan kerap bertindak agresif saat kehabisan obat. Akibat serangan ini, korban menderita luka parah di bagian kepala, leher, dan kedua tangannya yang nyaris putus. Petugas kepolisian bersama warga segera mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
Mungkin dia ini kan kambuh penyakitnya itu karena tidak ada obat kan, habis obatnya, hanya dia datang lagi kayak gitu. Dan kalau ada obatnya enggak. Usai kejadian, pelaku berhasil diamankan petugas dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Sementara kasus ini masih ditangani Polsek Pahandu Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, perselisihan antar tetangga di Lamongan, Jawa Timur berujung dugaan penganiayaan dengan pelemparan batu bata. Konflik dipicu pembangunan pagar atau tembok di depan rumah korban. Seorang perempuan di Kecamatan Brondong, Lamongan, Jawa Timur terluka parah di bagian kepala setelah terkena lemparan batu bata saat cekcok dengan tetangganya. Konflik dipicu pembangunan pagar atau tembok di depan rumah korban. Tembok setinggi 1,5 hingga 3 meter tersebut menutup akses jalan dan menghalangi pandangan ke toko sembako milik korban. Korban yang merasa terganggu mendatangi tetangga dan menanyakan soal pembangunan pagar. Tidak disangka, mereka terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku yang berada di balik tembok melempar batu bata ke arah korban hingga mengenai bagian kepala. Korban langsung dibawa ke rumah sakit Ki Ageng Brondong dan mendapatkan 7 jahitan. Unit PPA telah menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial ES, warga Kecamatan Batu, terduga pelaku dan dilakukan tersangka. Kemudian sudah dilakukan penahanan di rutan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang tukang rujak keliling diduga mencabuli siswa sekolah dasar di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga yang geram mengarak pelaku saat dibawa ke mobil polisi. Warga Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan aksi pelecehan seksual yang dilakukan seorang tukang rujak keliling terhadap anak di bawah umur. Korban yang berstatus siswa sekolah dasar menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tua. Aksi bejat pelaku memicu kemarahan warga sekitar dan langsung mendatangi rumah pelaku. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah situasi semakin memanas. Namun saat pelaku hendak dievakuasi, warga yang geram mencoba menghakiminya lantaran tersulut emosi. Berdasarkan keterangan warga, pelaku dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Seorang oknum polisi dari Resmob Polda Sulawesi Barat terlibat keributan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemicunya diduga dikarenakan tidak terima diputus cinta oleh sang pacar hingga minta balikan. Polisi berpangkat Bribtu, inisial R, yang diketahui adalah salah satu Babin Kamtibnas di Polsek Tapalang, terlibat keributan di Bumi Tapan Larea, Permai, Kecamatan Taman Larea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemicu diduga karena asmara, di mana Bribtu R nekat mendatangi rumah kos kekasihnya, seorang mahasiswi berusia 23 tahun di Kota Makassar. Diduga Bribtu R tidak terima ditinggal putus oleh sang bujaan hati setelah keduanya terlibat pertengkaran dan berbuat gaduh di sekitar rumah kos pacarnya. Aparat kepolisian dari Polsek Taman Larea yang datang ke lokasi langsung mengamankan Bribtu R untuk mencegah keributan tidak meluas. Ada kejadian keributan antara warga dengan oknum kepolisian. Namun setelah adanya laporan dari warga, kemudian piket SPKT bersama piket fungsi mendatangi TKP, kemudian mengarahkan kedua belah pihak ke Polsek Taman Larea untuk kemudian dilakukan mediasi. Keributan diduga karena kesalahpahaman antara sesama pasangan kekasih dan keduanya bersepakat untuk damai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, viral 3 orang satpam dikeroyok sejumlah siswa SMK di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Peristiwa ini terjadi lantaran para siswa tak terima ditegur saat hendak membolos dengan melompati pagar sekolah. Inilah detik-detik aksi tak terpuji sejumlah siswa SMK di Poliwali. Diduga mengeroyok 3 petugas keamanan saat jam pulang sekolah. Korban tak berdaya hingga terjatuh dan berusaha melindungi diri dari serangan sejumlah siswa. Bahkan seorang satpam harus lari ke ruas jalan. Sejumlah warga dan guru yang melihat kejadian itu segera melerai dan menghentikan pengeroyokan. Akibat insiden itu, 3 orang satpam mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Insiden ini berawal saat sejumlah siswa hendak membolos dengan memanjat pagar samping sekolah. Ironisnya, saat ditegur oleh para satpam, akan dilaporkan ke guru BK. Para siswa diduga tidak terima dan langsung menyerang satpam yang sedang berpatroli. Pihak sekolah menyatakan sedikitnya ada 8 orang siswa kelas 10 yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Para siswa telah dipanggil dan mendapat teguran keras serta terancam sanksi berat hingga dipindahkan ke sekolah lain. Saya persoalan pelompat pagar, ditegur, dia tidak ambil. Nah ini menjadi masalah. Jadi kita mau ambil tindakan juga tidak bisa juga Pak. Ya terpaksa juga dilapor ke kepolisian, kita juga tangani sekolah juga. Kasus ini kini dilaporkan ke Polsek Poliwali Mandar untuk memberikan efek jerah serta mencegah kejadian serupa terulang di lingkungan sekolah. Dari Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang mahasiswi dilindas seorang pemotor di Jatinangor, Jawa Barat. Diduga korban menjadi sasaran aksi pencurian dengan kekerasan. Seorang mahasiswi Universitas Pajajaran dilindas seorang pemotor di dalam gang sempit di Desa Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, korban terluka pada bagian tangan dan kaki. Korban langsung melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Jatinangor. Menurut polisi, korban dihadang pelaku saat melintas di lokasi kejadian. Korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari namun dikejar hingga terjatuh. Pelaku melindas kaki korban dan langsung melarikan diri. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menduga korban menjadi sasaran percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam. Petugas telah mengamankan 11 senjata tajam yang tertinggal di lokasi kejadian. Selain itu, petugas mengumpulkan rekaman dari 12 titik CCTV di sekitar tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi pelaku. Untuk pelaku diduga melakukan pencurian dengan kekerasan, percobaan melakukan kekerasan dengan pencurian dengan kekerasan. Untuk senjata tajam udah kami amankan, senjata tajam kecil udah kami amankan di TKP. Saat ini kasus ditangani Direktorat Reskrimum Polda Jawa Barat dan petugas terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang kenaikan Yesus Kristus, ribuan kendaraan wisatawan masih terus memadati gerbang tol Paster. Terjadi antrean kendaraan hingga menyebabkan kemacetan di sekitar area tol. Hari kedua libur panjang, ribuan kendaraan wisatawan terus memadati gerbang tol Paster. Antrean sudah terjadi sejak pintu keluar tol menuju jalan arteri Kota Bandung. Sementara kawasan Jalan Dr. Junjunan juga mengalami kepadatan kendaraan wisatawan luar Kota Bandung. Dari data Jasa Marga, sudah ada 7.671 kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Sementara arus lalu lintas di pusat Kota Bandung ramai lancar. Diprediksi kepadatan wisatawan akan terjadi pada siang dan malam hari nanti. Arus kendaraan di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung juga terpantau padat. Ribuan kendaraan tak henti-hentinya melintas di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 wilayah Jatiluhur, Purwakarta.
Kepadatan ini didominasi kendaraan pribadi berplat B. Hal ini menunjukkan masih banyak warga Jakarta yang memanfaatkan libur panjang untuk pulang kampung atau berlibur ke sejumlah lokasi di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Diprediksi padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung akan terjadi hingga hari Minggu besok. Sementara arus dari arah sebaliknya relatif normal. Pemirsa, mengantisipasi lonjakan penumpang yang memanfaatkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus, PT Kereta Api Daop 1 Jakarta menyediakan lebih dari 242.000 tempat duduk. Dari angka tersebut, 130.000 tiket diantaranya sudah terjual. Libur panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus banyak dimanfaatkan masyarakat untuk sekedar berlibur atau pulang ke kampung halaman menggunakan kereta api. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 242.000 tempat duduk selama periode 13 hingga 18 Mei 2026. Dari angka tersebut, 130.000 tiket diantaranya sudah terjual dengan okupansi sekitar 53,7%. Selain itu, PT KAI juga menyediakan 9 kereta tambahan, 8 berangkat dari stasiun Gambir dan 1 kereta tambahan dari stasiun Pasar Senen. Dan pemirsa, selanjutnya masih terkait dengan libur panjang kenaikan Yesus Kristus yang banyak dimanfaatkan masyarakat berlibur atau mudik ke kampung halaman, terutama menggunakan transportasi kereta api. Lantas seperti apa pantauan penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat? Kita sudah terhubung dengan rekan Selena dan juru kamera Rama Romadona. Ya, Selena, bagaimana kondisi penumpang kereta api di sana? Apakah terjadi kepadatan hingga siang ini? Ya, Fajar dan juga pemirsa, saat ini kami bisa informasikan bahwa situasi di stasiun Pasar Senen memang sejak tadi pagi sudah berdatangan calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan keluar kota. Namun untuk di jam sekarang sudah terlihat mulai aman terkendali, mengingat hari ini memang libur panjang yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat berlibur keluar kota. Dan dapat dilihat di belakang saya pemirsa, di sini memang terlihat tidak adanya kepadatan penumpang. Namun memang masyarakat banyak yang sudah berdatangan untuk mengantri masuk ke ruang tunggu. Dan KAI Daop 1 telah menyediakan 242.000 tiket, yang dimana untuk periode 13 sampai 18 Mei 2026. Dan adapun tujuan favoritnya yakni ke kota Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Jember. Dan saat ini okupansi atau keterisian tempat duduk berada di angka 58%. Dan saat ini kami dapat informasikan bahwa di hari ini 15 Mei 2026 sudah terdata sekitar 8.936 penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan PT KAI juga menghimbau agar masyarakat dapat datang tepat waktu atau 30-60 menit sebelum keberangkatan kereta berangkat begitu. Begitu Fajar. Baik Selena, tentu kami tunggu kembali update-nya seperti apa dan bagaimana kemudian situasi hingga siang ataupun sore nanti. Terima kasih atas laporannya saat ini, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Amerika Serikat, China